يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحديث العامم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسمه تقيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Muqarrabin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan teruskan kajian fikih pernikahan kita, masuk bab khulu', yaitu halaman 411. Halaman 411. Bab 4 ini adalah udah bagian-bagian yang terakhir dari buku ini. Karena kalau kita perhatikan nanti bab 5 itu judulnya adalah ila, kemudian bab 6 judulnya zihar, dan bab 7 judulnya li'an. Bab 7 itu sudah terakhir. Jadi kalau sudah sampai bab li'an, kita sudah selesai pakai buku ini. Nah, malam ini insya Allah bab yang keempat judulnya adalah khulu'. Masih dalam rangkaian yang besarnya, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan. Jadi sebuah pernikahan itu bisa saja terlepas dengan berbagai macam cara. Nah, di antara cara-caranya adalah yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu talak ataupun juga dengan cara nusyuz atau dengan cara fasakh, dan yang sekarang ada dengan cara khulu'. Kita mulai dari bagian A, pengertian secara bahasa. Itu
itu artinya adalah an-naz'u, naz'a, yang artinya pencabutan. Makanya ada istilah orang kalau sakratul maut itu disebut naz'a. Sudah naz'a atau belum, ya, sudah dicabut atau belum nyawanya. Dan juga bermakna al-izalah. Ya, izalah itu artinya melepas, ya, mencabut atau melepas. Ini secara bahasa sudah sangat dekat sekali dengan makna secara istilah. Nah, sedangkan secara istilah makna khulu berbeda-beda pada tiap mazhab sesuai dengan perbedaan mereka dalam menetapkan hukumnya. Khulu itu hukumnya apa? Lalu ya mereka kasih definisi yang sesuai dengan hukumnya. Apakah termasuk talak atau termasuk fasakh, gitu ya. Di sini kita temukan beberapa pandangan yang berbeda. Setidaknya mayoritas ulama atau jumhur ulama punya pandangan bahwa khulu itu adalah furqatun, perpisahan, bi'iwadin, dengan penggantian, dengan imbalan, maksudnya pakai duit atau pakai harta, memisahkan yang pakai penggantian, bi'iwadil maksudin, ya, li jihadiz zawji, yang diarahkan kepada pihak suami, li jihadil zawji. Jadi yang melakukan khulu itu adalah istri. Dia bayar kepada suaminya untuk bisa berpisah, ya. Bila talaqin atau khulubin, baik dengan lafaz talak atau dengan lafaz khulu, tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah pada membayar. Jadi saya ingin lepas dari suami saya, maka saya bayar kepada suami saya, ya katakanlah semacam, kalau orang ikatan dinas itu Pak, kuliah gratis ikatan dinas, lulus itu nggak boleh kemana-mana, mesti kerja ikatan dinas. Dia harus tekan kontrak. Seandainya di tengah-tengah kontrak ikatan dinas itu dia mangkir, dia tidak mau kerja di situ, dia harus kena penalti, kena denda, kena cas. Nah, begitu juga kira-kira khulu. Jadi khulu ini adalah seorang istri yang mau berhenti jadi istri, mengingkari kewajibannya atau mengingkari keadaannya sebagai istri, lalu dia bayar cas, dia bayar penalti, dia bayar tebusan, bayar kepada suaminya untuk bisa lepas. Itu pengertian khulu dalam pandangan jumhur ulama. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, khulu itu didefinisikan sebagai akhdhu malin minal mar'ati bi izai milkin nikahi bilafdzil khulu', mengambil harta dari istri dengan melepaskan kepemilikan nikah lewat lafaz khulu'. Nah, jadi bedanya cuma sedikit aja sih. Kalau menurut jumhur, tolak juga termasuk khulu', ya, asalkan intinya adalah bayar tebusan. Sedangkan kalau dalam Hanafi, ya tolak, khulu', lafaznya harus disebut dengan khulu'. Kalau jumhur, mayoritas ulama mengatakan mau bilang cerai, mau bilang khulu', intinya kalau dia bayar uang dendanya, maka itu sebenarnya adalah khulu'. Di situ sedikit perbedaan antara jumhur dengan mazhab Hanafi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B, hakikat khulu'. Dari definisi khulu' di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa khulu' adalah perpisahan dengan cara memberi tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dengan tujuan agar suami menceraikan
kan berarti jatuhnya cerai juga sebenarnya. Cuman intinya dia bayar kepada suaminya. Jadi ada 3 poin di situ ya. Pertama ada perpisahan. Ya, para ulama masih berbeda pendapat tentang status perpisahan dalam khulu. Sebagian mengatakan statusnya adalah talak sebenarnya, dan sebagian lagi mengatakan statusnya adalah fasakh. Kita sudah bicara talak dan sudah bicara fasakh. Kalau talak pakai iddah dan sebagainya, kalau fasakh nggak ada iddah-iddahan. Nah, khulu ini ikut yang mana sebenarnya? Ikut talak apa ikut fasakh? Di situ ada perbedaan di antara ulama. Nah, mereka yang berpendapat bahwa khulu adalah talak masih berbeda pendapat lagi. Talaknya itu talak bain apa talak raj'i, bisa balik apa enggak, gitu ya. Jadi khulu ini sendiri memang ada banyak khilafiyahnya. Baik, yang kedua poinnya adalah pada harta tebusan. Ini yang menjadi titik pentingnya dalam khulu, bukan pada status perpisahannya, namun justru terletak pada harta atau uang tebusan itu sendiri. Adanya harta atau uang tebusan inilah yang membedakan khulu dengan jenis-jenis perpisahan lainnya secara unik, secara spesifik. Mengapa? Karena mengingat dalam kasus talak, hak prerogatif untuk menjatuhkan talak 100% ditanggung suami. Istri sendiri tidak punya hak untuk mentalak suami. Sehingga ucapan istri kepada suaminya, "Kamu saya talak," secara hukum tidak punya nilai, tidak ada maknanya. Nah, bila hanya sebatas pada talak saja, maka tertutuplah semua celah istri untuk melepaskan diri dari pernikahan suaminya. Nah, dengan adanya khulu ini, celahnya itu terbuka bahwa wanita bisa saja berinisiatif untuk berpisah dari suaminya kalau pakai talak itu tidak ketidunya. Nah, yang ketiga, celah istri melepaskan diri dari pernikahan ini sudah kita bahas sebenarnya. Dengan adanya khulu, celah istri menjadi terbuka. Khulu ini menjadi anugerah istimewa bagi istri karena memberikan kesempatan istri untuk melepaskan diri. Ya. Namun celah itu bukan berarti bisa dengan mudah dilalui begitu saja, sebab celah itu mensyaratkan uang tebusan yang harus rela dibayarkan istri pada suaminya agar suaminya itu melepaskan haknya dan menceraikan istrinya. Maka dalam kajian tentang khulu yang menjadi titik tekan pengertian khulu ada pada tebusannya, dan bukan pada status pernikahan. Status pernikahannya mau dibilang talak, ada yang setuju, ada yang enggak. Mau dibilang fasakh, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi yang membuat khulu ini berbeda dengan semua jenis perpisahan itu adalah ketika istri bayar ke suami. Nah, itu namanya khulu. Ya. Nah, status perpisahannya sendiri para ulama malah berbeda pendapat kan? Ya, apakah termasuk talak atau fasakh? Baik, sekarang kita bicara tentang masyru'iyah, dasar pensyariatan dari khulu di bagian C. Ada Al-Quran dan ada hadis, ya kan? Kalau ayat Qurannya jelas, fa in khiftum an la yuqima hudallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Dan bila kamu khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran. Tidak ada dosa tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Fi maftadat bihi. Itu syahidnya di situ. Fi maftadat bihi. Gak mengapa kalau istri mau bayar pada suaminya, menebus dirinya. Tidak, menebus. Ada istilah ya, kalau ada sejarah Nabi, ayahnya Nabi yang namanya Abdullah itu tidak ditebus dengan 100 ekor unta. Nah,
itu dibayarkan sampai 100 juta jadi dia selamat gitu kan. Nah, iftada itu artinya menebus. Para mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran, jadi saya kasih uang yang diberikan oleh istri dalam ayat ini maksudnya adalah uang tebusan. Maksudnya istri membayar sejumlah uang sebagai tebusan untuk bisa berpisah dari suaminya. Bayar. Ibarat kata begini, tiap hari kita cerai, bayar. Ya udah bang, saya bayar. Berapa duit? Ya udah 2 miliar. Kalau bisa bayar 2 miliar, berkira. Itu misalnya itu ya, contoh. Nah di dalam itu tadi kan surat Al-Baqarah 229. Nah lain ayat menyebutkan An-Nisa ayat 4 menyebutkan wa'an nisa sadqatihinna nihlah fadawqibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mahar kepada istrimu sebagai pemberian penuh kerelaan. Namun jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan sedap bagi baik akibatnya. Jadi intinya kasih kepada istri itu sodak, mahar, mas kawin, ya, nihlah. Fa'in tadlakum 'an syai'in minhu fakuluhu hani'an mari'a. Kembalikan lagi, ya sudah, ambil aja. Pesannya adalah kalau ketika istri mengembalikan lagi apa yang sudah pernah diberikan suaminya di awal ketika memberi mahar. Kemudian An-Nisa juga 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ini juga ayat terkait huruf. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh kepada suaminya, khawatir saya nggak bisa jadi istri yang baik, nggak bisa taat dan seterusnya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Ini istilahnya menarik jemaah sekalian. Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Tidak mengapa kalau mereka melakukan perdamaian. Apa yang dimaksud dengan perdamaian di sini? Ini persis dengan bahasa kita hari ini, Pak. Ketika ada orang ditilang sama polisi, istilahnya itu damai. Damai aja ya, Pak. Damai itu maksudnya apa? Ya saya bayarkan, gocap kek, beberapa gitu, tapi saya jangan ditilang. Damai, gitu kan? Nah, Quran menggunakan istilah damai juga. Jadi kalau memang ini udah nggak bisa taat lagi sama suaminya, gitu, daripada bikin dosa terus, ya udah damai aja. Maksudnya damai apa? Damai maksudnya ya udah istri bayarannya kepada suami untuk bisa mendapatkan pembebasan dirinya. Nah, itu. Ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Damai itu lebih baik. Maksudnya bayar aja itu lebih baik daripada berantem agak selesai-selesai. Ya. Itu 3 ayat menarik jamaah sekalian karena Al-Quran sampai 3 kali menyebutkan istilah atau menyebutkan hukum nusyuz, hukum khuluq, ya. Sesuatu yang di kita hari ini mungkin hampir tidak pernah ada contohnya. Ya cerai dong yang kita kenal, ya. Cerai di pengadilan agama, tapi bukan khuluq. Hampir tidak ada karena begini. Kalau istri harus bayar kepada suaminya, dia juga nggak punya duit juga. Apa yang mau dia bayarkan? Ya, beda dengan orf di masa Nabi. Karena maharnya itu besar, ya kan? Mahar besar, maka yang dikembalikan
dikembalikan. Jadi nggak ada istilah mau bayar pakai apa. Ya, kalau zaman sekarang ya pertanyaannya mau full bayarnya pakai apa? Orang suaminya dulu waktu ngasih mahar cuma seperangkat alat sholat, cuma sejadah sama mukena, ya kan? Mukena kayak juga nggak ada nilainya. Jadi yang mau dia balikin itu apa? Nggak ada yang bisa dibalikin gitu ya. Sedangkan kalau di masa Nabi, nah ini yang menarik, kita bisa baca di dalam dalil yang dari sunnahnya. Khusus 10 juga pernah terjadi di masa kenabian adalah seorang wanita sahabiah yang sedang bermasalah dengan suaminya bernama Jamilah, istri Thabit bin Qais. Mendatangi Rasulullah dan menuturkan perihal suaminya. Ya Rasulullah, inni ma'u'ibu alaihi fil khuluqi wal dini walakinni aqrabul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah SAW, atuwaddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Faqala Rasulullah SAW, aqbilil hadiqah wa talliqha tadliqatan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi siapa namanya ini? Jamilah ya. Jamilah istri dan Thabit bin Qais datang mengadu pada Rasulullah, mengkomplain suaminya. Dia katakan, ini ma'u'ibu alaihi fil khuluqi wal dini. Saya sih enggak mencacat, mencela suami saya dalam urusan akhlak atau agama, enggak. Tapi saya tidak menyukai kekufuran setelah memeluk agama Islam. Nah ini maknanya dalam ya. Saya tidak suka kekufuran di dalam Islam. Maksudnya, ini para ulama beda pendapat. Ini, kalau masalah agama dia udah cukup banget kan? Ya, masalah akhlak itu luar biasa. Cuman saya agak demen, saya agak cinta, gak ada rasanya, gitu, ya kan? Cuman ungkapannya menarik. Lakin di aqrabul kufra fil Islam. Saya tidak suka kufur di dalam keislaman. Nah, kufur dalam keislaman itu sebuah ungkapan, ya, yang kurang lebih ya maknanya seperti itu. Gimana ya? Kalau masalah akhlak ini hebat banget kan, ya, apalagi masalah agama, cakep banget. Tapi masalahnya saya nggak cinta, bilang apa? Begitu ya kan? Nah, disampaikan kepada Nabi, ya, Nabi tahu maksudnya dia pengen kita cerai, gitu kan? Lalu solusinya yang oleh Nabi tawarkan sederhana, atuwaddina alaihi hadiqatahu. Kan Nabi tahu ya waktu si Qais Thabit bin Qais ini menikahi si Jamilah, itu maharnya kebun kurma, hadiqah, luas dan penghasilannya gede banget. Bayangin, kurma di zaman Rasulullah itu memang harganya tinggi dan satu batang pohon kurma itu bisa sekali panen 500 kg kurma. Padahal kita tahu kan harga kurma ajwa di kurma Nabi di Madinah itu yang paling murah 50 real, ya, yang menengah 100, yang paling tinggi 150 real. Satu real itu berapa? Satu real itu sekarang ini kira-kira 4.000. Taruh dah antara 50, 100, 150, tengah-tengah 100. 1 kilo 100 real. Satu realnya 4.000. Berarti 1 kilo berapa duit? Nah, itu baru 1 kilo. Padahal kalau satu batang pohon kurma panen 500 kilo satu pohon. Kalau satu perkebunan kurma berapa ribu batang pohon kurma. Itu mahar yang diberikan oleh suaminya kepada si Jamilah. Langsung mendadak kaya raya kan Jamilah itu. Dari wanita miskin tidak punya apa-apa dinikahi oleh Thabit bin Qais, langsung mendadak kaya raya. Banyak duitnya, ya kan? Tapi Jamilah kagak demen lagi. Dia mendingan bubar aja. Ya kata Nabi, mau bubar,
kebun balikin, berani nggak balikin? Kata Jamilah, nggak apa-apa, balikin ke kebun. Naam. Faqala Rasulullah SAW, aqbilil hadiqah wa talaqaka taqliqatan. Ya udah, Nabi ngomong kepada suaminya si Sabit ini, udah ambil lagi kan kebunnya. Ya dia nggak mau sama ente, gitu kan. Ya bahasa kitanya gitu, nggak ada cuma perempuan gitu doang, yang lain masih banyak belagu. Udah ambil lagi kebunnya, kawin aja sama yang lain, gitu kan. Telik matanya, kita tahu aja dia. Dan masalah selera. Nah, jadi dalam inilah kasus khulu pertama dalam sejarah Islam dan ditangani langsung oleh Rasulullah yang saat itu menjadi hakim. Dan ketika membantah khulu, umumnya landasan menunjukkan dalilnya tidak pernah lepas dari kasusnya si Jamilah dengan suaminya, karena hadiahnya kebunnya itu luar biasa. Kebetulan kasusnya adalah Jamilah lebih memilih bebas dari suaminya ketimbang memiliki kebun yang luas itu. Nah, ini agak sedikit berbeda Pak dengan kasus yang banyak diceritakan dalam kisah-kisah romans, ya. Menikah dengan suami yang kaya raya itu belum tentu dianya istrinya itu ikut kaya, karena kekayaannya tetap punya suaminya, gitu kan. Cuman dia bisa ikut nempel numpang hidup aja. Itu cerita-cerita roman seperti itu biasanya. Menikah tapi istrinya nggak jadi pemilik, gitu ya. Sedangkan kalau kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini beda. Sejak pertama pernikahan, kebun kurma itu adalah mahar. Mahar itu artinya pindah kepemilikan dari tadinya punya si suami jadi milik istri. Gitu. Nah, artinya yang kaya raya sekarang istrinya, karena dia yang punya kebunnya itu kan. Tapi karena dia punya problem dengan suaminya, entah bagaimana yang diceritain, pokoknya dia gak demen sama suaminya. Tantangannya berat juga. Mau nggak kembalikan kebun itu? Nah, itu kan nilainya bisa miliaran. Siap kehilangan uang bermiliar. Kalau siap, ya udah balikin. Kan realistis dengan jalan tengahnya. Baik, itu dasar dari Al-Quran dan dasar dari hadis, ya. Dan kemudian secara ijma para ulama sepanjang zaman telah berijma tentang disyariatkannya khulu dalam agama Islam. Diakui itu ada, meskipun mereka berbeda pendapat dalam detail syarat dan ketentuannya. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang rukunnya. Khulu itu ada rukunnya. Ya, ini cuma istilah saja yang biar memudahkan para ulama. Jadi rukunnya ada 5. Ya, ada al-mujib, al-qabil, al-mu'awwadhah, al-riwad, dan tasdiqah. Al-mujib, ya, itu suami, ya, yang dalam hal ini memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak. Ya, kemudian syaratnya sih ya seperti biasa, muslim akil baligh, gitu ya. Nah, yang kedua rukunnya adalah al-qabil. Maksudnya adalah pihak yang menerima khulu, ya, dalam hal ini istri. Ya, berarti rukunnya pertama suami, yang kedua istri. Ada suami, ada istri, gitu ya. Nah, rukun yang ketiga adalah al-mu'awwad, ya, atau al-ma'qud, gitu ya, atau al-bad'i, yaitu kemampuan. Nah, maksudnya istri menebus kembali kehalalan atas dirinya, kehormatan dan kemaluannya dari suaminya. Tadinya milik suami, ini ditebus balik lagi biar sudah nggak jadi milik suami, jadi milik dirinya sendiri saja, gitu ya. Kemudian al-iwad itu maksudnya uang tebusannya atau harta, gitu ya. Dan nah, yang menarik justru pada uangnya, ya. Pada umumnya ulama mengatakan bahwa khulu yang dilakukan tanpa tebusan maka
harta yang dijadikan tebusan seharusnya sepadan dengan harta yang dijadikan mahar ketika mereka menikah dulu, sepadan gitu ya. Dan dianjurkannya nilainya tidak melebihi nilai maharnya, walaupun hukumnya tetap boleh. Paling tidak, sebagaimana contoh di masa Rasulullah itu ketika Thabit bin Qais mengajukan, istrinya itu mengajukan kepada dia di hadapan Rasulullah harta yang dikembalikan itu berupa kebun yang dulu merupakan mahar untuknya. Itu idealnya seperti itu ya. Nah, tapi sayangnya di negeri kita mahar itu nilainya kecil sekali dan nyaris tidak ada harganya. Jika kalau khulu itu harus setara dengan nilai mahar, yang mudah sekali bagi wanita untuk mendapatkan uang tebusan. Dulu mahar berapa? Sekarang alat-alat, gue kasih 10 kodi sekalian makan, tidak ada, gitu kan? Tidak ada nilainya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk harta yang lazim dan paling utama. Bentuk harta itu kan uang ya, emas atau perak. Sebab di masa Nabi kan wujud fisik uang itu berbentuk koin-koin emas dan perak ya. Dan itu sesuai dengan mahar yang sesungguhnya adalah uang sebenarnya. Namun para ulama tidak membatasi harta tebusan itu hanya sebatas emas dan perak saja. Mereka juga membolehkan wujud harta itu dalam bentuk apa saja, tidak harus uang, wujud benda asalkan memang masih sah disebut sebagai harta. Maka bisa saja bentuk tebusan itu berupa jasa. Misalnya jasa menyusui anak mereka sendiri, nah gitu kan. Lu minta cerai, boleh, tapi bayarnya apa bang? Ini anak tolong disusui, tolong dipelihara. Itu aslinya bang, kalau mereka cerai, gitu ya. Walaupun yang lebih berhak memelihara adalah istri, tapi sebenarnya biaya untuk memelihara mengasuh itu kewajiban suami. Jadi buat biar punya air susu kan dia harus makan yang bergizi, ya kan? Udah gitu melihara anak itu kan banyak kebutuhannya. Kalau zaman sekarang mungkin harus dokter lah, ya kan? Untuk ini itu dan sebagainya. Itu biaya suaminya, bapaknya, gitu kan? Nah, karena ini untuk bayar dulu, jadi yang harusnya bapaknya bayarin, bapaknya nggak usah bayarin, ya karena anggap aja ini bentuk pembayaran dari istrinya kepada suaminya, jasa menyusui anak mereka sendiri atau mengasuh anak mereka sendiri. Ya barangkali buat kita aneh kalau menyusui mengasuh anak itu dianggap jasa, tidak bisa dijadikan sebagai tebusan. Sebab umumnya bangsa kita memandang menyusui anak dan mengasuhnya itu merupakan hak sekaligus kewajiban istri, gitu ya. Rebutan anak itu sebenarnya rebutan ngerjainnya, tapi kalau membiayainya itu tetap wajibnya bapaknya. Nah, padahal sebetulnya di mata hukum syariah menyusui dan mengasuh anak adalah kewajiban suami. Bila istrinya cerai atau khulu, maka yang berkewajiban menyusukan anak dan mengasuh anak itu adalah suami. Tapi kan suaminya nggak punya air susu, jadi dia mesti bayar siapa wanita yang bisa menyusui anaknya. Dan yang paling cocok pasti ibunya sendiri. Bayaran kepada mantan istrinya itu jasa menyusui anaknya sendiri. Aslinya begitu, ya. Tapi di kita jarang itu terjadi. Baik, C boleh dihutang. Nah, ini yang menarik ya. Harta tebusan dari pihak istri itu boleh dibayarkan tidak tunai alias hutang. Tentu saja asal dengan kerajaan pihak suami, sebagaimana mahar juga boleh diutang. Kan mahar bisa diutang. Kalau kita kan di sini nggak ada. Orang nikah kok utang itu belum pernah kejadian, ya kan di kita. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai, pasti gitu kan. Lalu dijawab, terima nikahnya mas kawinnya setelah terbatas dengan bayar tunai. Gimana saksi gimana apa gitu ya. Jarang kan yang dengan mas kawin dibayar nyicil, nggak pernah. Baru DP doang 10%. Itu hampir nggak ada di kita ya. Tapi di dalam masyarakat Arab di masa Nabi bisa terjadi utang dan sah-sah aja. Saya sudah ceritakan di sini di Mesir di mana orang bayar mahar itu pakai TP dulu 4 jam, nanti nyicil selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun
Nyicil apaan Pak? Nyicil bayar tebusan saya nih, gara-gara saya minta cerai, kata suami cerai balikin berdua, mereka udah habis. Ya udah nyicil itu bisa. Oke, itu rukunnya tadi ada al-mujib ya, kemudian al-qabil, al-muawwad, al-iwad, nah yang nomor 5 yang terakhir ada sifatnya. Ya. Sifat itu ya kalau orang nikah kan ijab qabul, nanti ijab qabul juga. Ya, cuman ijab qabulnya bukan untuk pernikahan. Ijab qabulnya ya untuk untuk melepaskan gitu ya. Dan keduanya termasuk dalam rukun khulu, ijabnya juga, qabulnya juga ya. Sehingga bila salah satu atau keduanya tidak ada maka khulu menjadi tidak sah. Masing-masing ijab serta qabul itu juga punya syarat dan ketentuan. Di mana syarat yang kedua adalah ijab qabul tidak terpenuhi maka khulu menjadi tidak sah. Maka sekarang kita masuk yang bagian lafaznya apa sih ijab qabulnya itu gitu ya. Kalau nikah kan angkah duka wajatuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu. Kalau khulu lafaznya apa? Nah di sini agar akad menjadi akad khulu ya, para ulama mensyaratkan penyebutan lafaz khulu secara sharih dan tegas. Namun mereka berbeda pendapat tentang lafaz apa yang termasuk dalam lafaz khulu. Kalau dalam mazhab Hanafi ada 7 kata yang berbeda, masing-masingnya bisa digunakan sebagai lafaz khulu. Misalnya khala'tuki ya, aku khulu kamu gitu ya, suaminya bilang begitu. Atau apa? Bayantuki ya, atau baraktuki, atau faraktuki, atau talliqi nafsaki ala alfin, ceraikanlah dirimu sendiri dengan nilai 1000 dinar atau 1000 dirham gitu ya. Atau bi'tu nafsaki, aku jual dirimu gitu ya. Atau ishtari nafsaki, belilah dirimu. Gitu ya. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau ini kita aneh ya. Sedangkan dalam mazhab Maliki ada 4 lafaz ya. Bisa khulu, khala'tuki, bisa fidyah, fadluki, bisa as-sulhu ya, atau bisa al-mubara'ah. Sama di dalam mazhab Syafi'i Hambali juga begitu. Ada baraktuki ya, atau abraktuki, atau abantuki ya, selain dari yang aslinya khala'tuki gitu. Nah, ada qabulnya yang saya terima ya kan. Khala'tuki ya saya terima, gitu saya terima. Sebagaimana kita juga dalam hidup qabul ya, kedua belah pihak mengatakan yang bilang kamu saya khulu, saya terima khulunya. Nah gitu. Nah terakhir ini tentang statusnya, apakah khulu itu talak, apakah fasakh. Tadi sudah sedikit kita bahas, sekarang kita lebih perdalam. Sebenarnya bila suami melakukan khulu pada istrinya dengan mengucapkan lafaz talak, itu tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang status khulu adalah talak ya kan. Ketika dia bilang kamu saya talak dengan pembayaran iwan sekian, oh berarti itu adalah talak karena bunyi lafaznya talak walaupun ada konsekuensi bayar iwannya gitu kan. Nah yang menjadi masalah apabila dalam lafaz yang mengucapkan suami tidak mengandung kata talak, cuma mengatakan tadi khala'tuki, kamu saya khulu. Nah khulu itu sendiri apakah dia talak atau bukan sih gitu ya, apakah dia talak atau dia fasakh gitu. Kalau menurut jumhur ulama sih ya dalam kitab mazhab Syafi'i misalnya, dia khulu itu sebenarnya talak juga, itu juga, cuma bedanya talak yang pakai uang tebusan gitu aja ya. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Imam Syafi'i telah mengatakan dalam kitabnya Al-Jumlah bahwa khulu adalah termasuk talak yang sahih gitu ya. Ya intinya berarti sama aja dengan talak-talak yang lain, cuma dengan bayaran. Tapi ada juga ya pendapat yang menyebutkan bahwa khulu itu bukan talak tapi fasakh gitu. Nah ini pendapat
ada yang mengatakan talak, ada yang mengatakan itu pasah gitu ya. Dan ada pendapat yang ketiga. Nah yang ketiga ini Pak, jika tidak diniati untuk mentalak, maka dalam ini tidak dianggap sama sekali dengan niatnya. Nah jadi ada tiga lah, yang satu bilang talak, yang satu bilang pasah, yang satu bilang tergantung niatnya. Kalau nggak diniatin sama sekali ya nggak jadi apa-apa. Nah ngomongin tadi talak apa tidak, tentu ada konsekuensinya, itu masa iddah. Ya. Nah karena jumhur ulama mengatakan bahwa khulu itu adalah talak, maka ya masa iddahnya sebagaimana dalam talak, ya kan? 4 mazhab fikih yang utama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kompak berpendapat bahwa wanita yang berpisah dengan suaminya dengan jalan khulu tetap harus menjalani masa iddah sebagaimana halnya masa iddah talak. Karena pada hakikatnya khulu itu tidak lain adalah talak juga. Maka hukum yang berlaku pada talak juga pada khulu. Nah dalam hal ini ada 3 kemungkinan kan, yaitu wanita yang masih haid aktif, wanita yang tidak haid dan wanita yang sedang hamil. Sudah kita bahas, mereka usah kita ulangi lagi. Jadi intinya kalau menurut jumhur ulama yang namanya khulu itu adalah alat contohnya dia pakai tebusan, pakai uang. Nah poinnya pada tebusannya itu ya sebagaimana nikah, cuma dibalik. Kalau nikah itu kan begini Pak, seorang suami ingin menikahi calon istrinya, lalu kan dia tanya mau mahar berapa, gitu kan? Nah si istri akan menyebut saya mau dinikahi oleh abang dengan syarat maharnya 100 juta. Nah kalau dia bisa sanggup bayar 100 juta, jadi, gitu kan? Itu kan untuk menikah. Nah kalau khulu itu kan kebalikannya, yaitu si istri pengen ngebatalin pernikahan itu, ya kan? Nah, bang, saya mau ngajuin khulu nih, gitu. Berapa kira-kira saya mesti bayar berapa? Gitu. Ya udah, dulu saya bayar 100 juta, lalu balikin lagi 100 juta lagi. Deal. Ya udah, tidak kabulnya saya khulu kamu atau saya talak kamu, terserah, bebas, dengan iwak, dengan pembayaran 100 juta. Tunai. Dulu kan untuk nikah 100 juta tunai, gitu kan? Tunai. Nah sekarang begini juga, karena duitnya juga masih ada, ya balikin lagi kan uang, gitu kan? Masih utuh. Ya udah, saya talak kamu atau saya khulu kamu dengan biaya atau dengan, kalau kita namanya mas kawin, ini namanya dengan iwat atau pengganti sebesar 100 juta dibayar tunai. Istrinya menjawab, saya terima khulunya dengan iwat seperti tersebut di atas tunai. Tinggal masalahnya yang belum dibahas di sini begini, kalau nikah itu kan harus ada saksi. Nah apakah khulu itu harus ada saksinya? Kelihatannya para ulama tidak menjadikan saksi itu sebagai rukun di dalam sebuah khulu. Karena kita lihat tadi rukunnya ada 5, ada suami, ada istri, ada kemaluannya, ada iwatnya, dan ada ijab qabul. Saksi nggak ada, bahkan wali juga nggak ada. Itu bedanya kan? Kalau nikah kan rukunnya ada 5 juga, tapi 5 itu ya ada wali, ada 2 orang saksi, ya kan? Suami ada istri, dan ada ijab qabul. Itu dalam nikah. Nah dalam khulu kebalikannya, cuman wali dan saksi nggak pakai. Nah yang dijadikan rukun adalah uang gantinya. Kalau dalam pernikahan mahar itu nggak masuk dalam rukun, dalam pernikahan nggak masuk, tapi dalam khulu justru uang penggantinya itu malah menjadi rukun. Kurang lebih seperti itu. Baik jamaah sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi insya Allah bab 5, bab 6, bab 7 masih 3 kali pertemuan lagi ya. Dan kapan terakhir? Masih lama ya, belum Ramadan. Sekarang baru bulan Ramadan, 5 hari awal ya, 5 hari awal.